Pillar of Equilibrium atau Middle Pillar yang terdiri dari Keter, Tiferet, Yesod, dan Malchut adalah lambang prinsip keseimbangan. Segala sesuatu yang terkait dengan Allah tercipta melalui 10 pancaran ini. Allah adalah semua yang ada. Semua hal yang lain benar-benar tidak dapat dibedakan dari sudut pandang Allah. Keberadaan Allah lebih tinggi dari apapun yang ada di dunia ini, namun ia mencakup semua hal yang ada di dunia ini dalam kesatuan yang sempurna sehingga penciptaan dilakukan tanpa ada perubahan dalam dirinya sama sekali. Akar kejahatan atau iblis dapat ditemukan dalam 10 sefirot melalui ketidakseimbangan Gefurah atau kekuatan atau severity. Gefurah diperlukan untuk penciptaan sehingga membentuk semesta alam. Terang maupun gelap muncul secara bersamaan dalam Gefurah sebagaimana arus positif dan negatif akan menciptakan aliran listrik. Dengan demikian, akar kejahatan maupun akar kebajikan tidak akan bisa musnah karena ia berasal dari sumber yang sama dalam pohon kehidupan, dari Ein Sof atau Tuhan itu sendiri. Ajaran Kabbalah juga memberikan manusia peran sentral dalam penciptaan sebagai jiwa dan tubuh yang sesuai dengan manifestasi ilahi. Kabbalah berpendapat bahwa jiwa manusia memiliki 3 elemen, yaitu nafesh, ruach, dan neshama. Nafesh ada dalam semua manusia dan memasuki tubuh fisik manusia saat ia terlahir. Ia adalah sumber bagi keberadaan fisik dan psikologi seseorang. Dua bagian yang berikutnya dari jiwa, yaitu ruh dan neshama, tidak ditanamkan pada saat lahir, tetapi ia dapat dikembangkan dari waktu ke waktu. Pembangunan jiwa ini tergantung pada tindakan dan keyakinan seseorang. Keduanya hanya ada pada orang yang sudah terbangun secara rohani. Nafesh, bagian bawah dari jiwa atau bagian jiwa hewani. Hal ini terkait dengan naluri dan hasrat tubuh. Ini bagian dari jiwa yang sudah disediakan saat lahir. Ruach, jiwa tengah atau roh. Bagian ini berisi kebajikan moral dan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Neshama, jiwa yang lebih tinggi atau super jiwa. Ini memisahkan manusia dari semua bentuk kehidupan lain. Hal ini terkait dengan kecerdasan spiritual dan memungkinkan manusia untuk bisa menikmati manfaat dari alam rohani dan memiliki kesadaran akan keberadaan dan kehadiran Allah. Raya Mehimna membahas tentang bagian keempat dan kelima dari jiwa manusia, yaitu Cayah dan Yehidah. Cayah dan Yehidah tidak masuk ke dalam tubuh manusia seperti 3 bagian jiwa yang lainnya. Cayah adalah bagian dari jiwa yang memungkinkan seseorang untuk memiliki kesadaran akan kekuatan hidup ilahiyah itu sendiri. Sedang Yehidah adalah bagian tertinggi dari jiwa, di mana seseorang dapat mencapai persatuan total dengan Allah. Adapun tokoh dari para mistik Yahudi ini antara lain Yehuda Ashlag, Baba Sali, Baruch Ashlag, Samuel ben Or Avita, Elijah ben Solomon, Ishak Luria, Shem Vital, Mishael ben Pishach Portnar, Israel ben Eliezer, Mishael Leitman, Moses ben Jacob Cordovero, Moses de Leon, Simeon bar Yohai, Yizak Kaduri, Yosef Karo, Yizak Aharon, dan lain-lain. Adapun organisasi spiritual Yahudi universal yang terbuka bagi semua agama dan tidak membedakan keanggotaan berdasarkan agama, suku, dan bangsa yang berkembang saat ini antara lain Bnei Baruch didirikan pada tahun 1991, The Kabbalah Center didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1965, The Kabbalah Society, The New Kabbalah, dan Humanistic Judaism. Manusia abadi Elia. Salah satu tokoh yang sangat dihormati oleh kaum Yahudi adalah Elia. Elia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara dan pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Ahazia, dan Yoram pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Elia lahir pada tahun 2664 sebelum Masehi di Tisbe, Gilead. Sama seperti Nabi Khidir dalam Islam dan Melkisedek dalam Kristen, Elia juga termasuk ke dalam golongan manusia abadi. Hingga sekarang berarti dia telah berusia 4.679 tahun. Ia adalah seorang yang memakai pakaian bulu seperti para sufi dan ikat pinggang kulit yang terikat pada pinggangnya. Dalam tradisi mistik Kabbalah, Elia dikatakan sebagai sumber dari penulisan kitab Sefer Zohar. Penulis kitab Zohar yaitu Rabbi Shimon Bar Yochai dan putranya Rabbi Eliezer
bersembunyi di sebuah gua selama 13 tahun untuk mempelajari Taurat, dan mereka diilhami oleh Elia untuk menuliskan Zohar yang merupakan ajaran esoteris atau tersembunyi dari kitab Taurat. Elia bisa melakukan berbagai keajaiban seperti menghidupkan kembali putra seorang janda di Sarfat yang telah mati. Di akhir misinya di dunia, ia berjalan dengan ditemani muridnya yang bernama Elisa, menyeberang ke timur sungai Yordan, kemudian terangkat ke surga dengan tubuhnya mengendarai kereta kuda berapi dalam angin badai. Elia juga menjadi tokoh pahlawan dalam cerita rakyat di Makedonia, Serbia, Bulgaria, dan Rumania. Ia dikenal sebagai Elia pembawa petir, dan dikisahkan mempunyai kuasa atas angin ribut waktu musim panas, hujan es, guntur, dan embun. Elia juga dihormati oleh agama Kristen dan Islam. Namanya muncul belasan kali dalam berbagai ayat dalam Perjanjian Baru. Dalam Islam, Elia dikenal sebagai Nabi Ilyas bin Yasin bin Fanhas dari keturunan Harun bin Imran. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Dia juga dikatakan sebagai salah satu dari Rijalul Ghaib yang hidup abadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Az-Zuhud, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu setiap 2 tahun sekali dan menghabiskan bulan Ramadan di Yerusalem.